Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Muhammad Hajib Al-Faruq. Di sini saya berkelompok dari kelompok Al-Nikmatul Abidah, kedua Devi Alfiatul, dan saya sendiri Hajib Al-Faruq, dan yang keempat itu Bagas Al-Aziz. Saya akan coba menerangkan untuk makalah di dalam ilmu balaghah, yang dalam ilmu balaghah tersebut itu ada namanya musnad ilaih. Di sini saya akan menerangkan tentang musnad ilaih. Nah, musnad ilaih apa sih itu musnad ilaih, dan apa itu musnad, dan apa itu musnad ilaih tersebut dalam ilmu balaghah. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini kita mengetahui ta'rifnya, pengertiannya musnad ilaih. Ta'riful musnad ilaih, adapun pengertian musnad ilaih itu, musnad ilaih huwa al-mukhbir anhu au mahkum alaihi wa huwa mubtadaun ala dilau khabar wal fa'il wa naibu wa asma'u wa nawasih. Nah, di sini kita bisa melihat dalam satu etimologi musnad ilaih itu mukhbir anhu atau mahkum alaihi, yang dimana diartikannya sebagai sandaran kepadanya atau khobarnya. Tapi di dalam itu secara etimologi, tapi secara istilahi kita bisa melihat dalam musnad ilaih itu dikatakan sebagai mubtada yang mempunyai khobar atau fa'il atau naibul fa'il atau berupa isim dari amil an-nawasih. Itu pengertian dari musnad ilaih tersebut. Nah, adapun pengertian dari musnad bisa kita lihat, amma al-mawaqi al-musnad ilaih fil jumlah fatakunu fihi al-fa'il bi fi'li atam asma an-nawasih. Asma an-nawasih seperti ya kana wa ahwatuha atau inna wa ahwatuha atau mubtada alladhi la khabar atau maf'ul awal lidona wa ahwatuha. Ini dalam pengertian musnad itu bisa kita artikan atau posisi musnad ilaih tersebut itu sebagai fa'il atau naibul fa'ilnya atau mubtada yang memiliki khobar apa saja sih yang asalnya seperti mubtada gitu, seperti isim kana dan teman-temannya, atau maf'ul awal untuk lafadz dona dan teman-temannya tersebut. Nah, ini kita sudah mengetahui pengertian tentang ta'rif musnad ilaih, dan ini ta'rif tentang musnad. Beralih saja langsung kita kepada contohnya. Tadi kan pengertian musnad ilaih kita sudah terangkan di awal. Musnad ilaih berupa mubtada yang mempunyai khobar atau fa'il atau naibul fa'il atau yang berupa isim dan dari amil nawasi. Nah, ini contohnya. Ya, contoh musnad ilaih sebutkan tadi berupa mubtada atau berupa naibul fa'il atau berupa fa'il tersebut atau berupa isim inna wa ahwatu atau berupa isim kana wa ahwatuha atau berupa maf'ul sani nadona wa ahwatu atau maf'ul salis dari wa ahwatuha. Nah, kita bisa melihat dari contohnya Allahu nurus samawati wal ard. Nah, di situ lafaz Allah itu kan jadi mubtada. Jadi mubtada, dan lafaz Allah tersebut itu kedudukan juga dikatakan juga musnad ilaih karena dia posisinya jadi mubtada di awal. Contoh yang kedua itu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam itu lafaz kutiba alaikumusiyam. Kutiba sudah ditulis atas kamu, sudah diwajibkan atas kamu opo asyamu itu puasa. Jadi kutiba itu jadi sebagai naibul fa'il dan fa'ilnya itu asyamu tersebut, gitu kan. Adapun yang contoh yang ketiga khatamallahu ala qulubihim. Di sini sudah jelas. Jadi lafaz Allah tersebut juga jadi fa'il dari lafaz khatama. Lafaz Allah tersebut itu juga bisa dikatakan musnad ilaih karena itu dia berupa fa'il. Nah, ini yang contoh-contoh selanjutnya dari keempat, lima itu isim kan, isim inna, wa itu juga sama dalam musnad ilaih. Ya. Bisa kita lanjut. Tadi kan musnad ilaih, contoh musnad ilaih dari qadar dari ini. Dari fa'il dan naibul fa'il. Sekarang musnad ilaih kan gak harus bentuk mubtada. Sekarang dari
ismul alam atau dari nama orang atau dari apa gitu kan. Ismul alam kan dibagi menjadi dikatakan ismul alam itu ada kategori tertentu, bisa jadi nama, bisa jadi karena ma'rifat, bisa jadi karena mudhaf ilaih. Nah, kayak gitu. Nah, ini dari alam. Itu qul huwallahu ahad. Itu untuk menghadiri dari zat yang diingat mendengar, seperti lafaz firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 itu, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Dia Allah Maha Satu. Lafaz Allah tersebut itu kan dalam semua alam. Yang kedua itu untuk memuliakan atau menghinakan musnad ilaih. Contoh itu Abu Ma'ali hadoro. Jadi Abu Ma'ali itu kan untuk menghinakan. Istilah katanya, oh Abu Ma'ali itu datang, tapi Abu Napali dah pergi gitu. Istilahnya ya julukan lah gitu. Yang ketiga itu optimis dan berharap yang baik. Nah, itu dalam contohnya tersebut sudah ada. Kita lanjutkan dalam misal dari mustad ilaih berupa domir. Mustad ilaih berupa domir itu bisa kita lihat dalam contoh anan nabiyya la kadiba wa anna ibnu Abdul Muthalib. Nah, ini contoh dalam mustad ilaih dari bentuk domir. Bahwasanya anak itu kan tersebut domir mutakalim terletak pada awal gitu kan. An-nabiyya artinya wa anna ibnu Abdul Muthalib. Itu kan sama saja sebenarnya domir. Yang kedua itu ismu domir dalam bentuk ghaib, seperti ya wallah tabaraka wa ta'ala, itu kan bentuk ghaib, huwanya tersebut, huwa dialah yang. Adapun yang isim domir dalam bentuk khotob atau orang yang kedua, seperti ya ucapan syair itu wa antal ladzi, kita sekilas-kilas saja. Yang ketiga ini musnad ilaih dalam nakirah. Kita bisa katakan dia juga musnad ilaih itu dalam bentuk nakirah, seperti kata nakirah untuk, dalam contoh itu nakirah untuk menunjukkan banyak, atau seperti firman Allah itu dalam surat Al-A'raf itu ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innalana la ajra. Nah, itu kan ajra itu bentuk nakirah, tapi menunjukkan untuk arti banyak kayak gitu. Nah, sama yang kedua juga kayak gitu. Nakirah menunjukkan sedikit, seperti firman Allah itu wa'adallahu mu'minina wal mu'minat. Itu kan yang diterangkan lapan janat itu kan menunjukkan arti sedikit. Ya, kayak gitu. Adapun yang menunjukkan arti banyaknya atau menunjukkan arti jenis itu contoh yang ketiga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 7 itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishaw. Itu lapan gishawat itu menunjukkan arti jenis. Kita lanjutkan. Nah, ini misal di dalam takdim atau mendahulukan musnad ilaih. Nah, ini permasalahan yang kesekiannya. Musnad ilaih juga tidak harus entah dia berupa ma'rifat, entah dia berupa nakirah, tapi musnad ilaih juga bisa didahulukan. Nah, ini ada beberapa tempat bahwa musnad ilaih wajib didahulukan di awal. Di antaranya itu kita bisa melihat dari contoh bersegeralah atau menyampaikan pesan gembira atau untuk cepat-cepat lah istilah katanya, itu bisa didahulukan dalam musnad ilaih. Contohnya itu najahuka fil imtihan fil awal qaimatun najihina. Ketulusanmu dalam ujian berada pada daftar pertama orang-orang yang lulus, kayak gitu. Jadi lapan najahuka tersebut itu kan jadi musnad ilaih isim ma'rifat apa idopah. Isim ma'rifat yang berbentuk idopah itu dia di awal kalimat, jadi jadi mubtada. Jadi dia bisa dikatakan musnad ilaih tersebut gitu. Adapun yang kedua itu berserega dalam menyampaikan perasaan duka, itu juga sama bersifatnya untuk bercepat-cepat gitu. Contohnya ya asijnu hukmu fil qadi. Penjara adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim. Jadi lafaz asijnu itu juga dikatakan musnad ilaih yang didahulukan. Dikatakan musnad ilaih karena dia jadi berupa jadi mubtada. Kenapa? Karena mubtada karena dia di situ juga
ada ciri-ciri mutada, yaitu ya isim marifat di awal kalimat. Nah, isim marifatnya karena al. Yang ketiga itu meminta keberkahan. Nah, dalam minta keberkahan tersebut ini juga mustadilah bisa didahulukan. Contoh ismullah, nyebut nama Allah. Saya memohon pertolongan. Nah, ismullah tersebut itu juga mustadilah kayak gitu. Nah, tadi untuk mendahulukan. Sekarang mustadilah juga bisa diakhirkan. Jadi kita membuat mustad ilaih itu tak harus dengan isim ma'rifat, isim nakirah yang menunjukkan arti banyak sedikit. Jadi juga didahulukan. Sekarang bisa juga isim membuat mustad ilaih dia diakhirkan. Itu contohnya menampakkan rasa senang atau bahagia. Jadi mustad ilaih juga tak harus di awal, jadi juga bisa di akhir kayak gitu ya. Mungkin ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum